Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun 'alan nas la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wa masajidun kharban minal huda. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, betapa indahnya lah hidup ini andai kata senantiasa dihiasi dengan iman dan amal soleh. Sebaliknya, betapalah buruknya hidup ini apabila tidak ada iman walaupun hanya sebiji zarrah. Enggak punya iman walaupun hanya sebiji zarrah. Alangkah jeleknya kehidupan itu. Artinya apa? Artinya orang enggak bersyahadat. Orang enggak bersyahadat itu belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum pernah mengucapkan ini. Alangkah jeleklah akibat kehidupannya. Karena miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Baiklah, hadirin yang mulia, hari ini kita akan bedah-bedahan, ya. Ini istilahnya penulis ini. Penulis ini pakai istilah bedah buku. Hampir sama dengan dokter. Kalau dokter spesialis, dimatikan di sana. Volumenya tolong ya. Kalau dokter spesialis itu dia tukang bedah juga, tukang bedah. Tapi kalau makanya yang dibedah ini sebenarnya sesuatu yang di dalamnya itu ada rahasia, sehingga kalau dia dibedah akan kelihatan isinya, akan kelihatan dalemannya. Ilmunya Allah ini harus dibedah, ya. Kalau ilmunya Allah ini tidak dibedah, tidak akan kelihatan dalamannya. Makanya alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya karena taufik dan hidayah beliau saja kita bisa sampai ke sini. Kalau kita bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin sampai. Hati kita ini di tangan Allah. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Al-muqallib itu Allah, ya, yang membolak-balikkan hati. Jadi kita ini sebentar pagi kafir, sore beriman. Sebaliknya, pagi beriman, sore bisa kafir. Karena yang membolak-balikkan hati adalah
Allah melalui 3 saluran. Coba ganti Pak Ustaz. Saluran pertama adalah mata pada pandangan pertama. Saluran kedua adalah telinga pada pendengaran pertama. Dan saluran ketiga adalah hati. Nah, tiga ini saluran. Kalau seseorang mendapat hidayah maka wa may yudlilhu falan tajila lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberi bimbingan ke atasnya. Nah itu. Alhamdulillah kita berjumpa hari ini. Di depan kita ada layar dan ada tayangan-tayangan sedikit. Dan hari ini insya Allah khusus kepada Miftahul Jannah ya, Al-Khass Al-Muallimun Kabir Ustaz Ramli, Masya Allah. Dan tentu semua jajaran yang ada di sini. Dan saya mungkin tidak asing lagi di sini, bahkan aneh ya gitu ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Hadirin yang mulia, sebagai seorang penulis, saya ingin menyampaikan sedikit kepada bapak-bapak sekalian. Ini adalah buku saya yang terakhir. Buku saya yang terakhir diterbitkan, kira-kira sebulan yang lalu terbitnya. Saya alhamdulillah selama lebih kurang 20 tahun terakhir ini banyak menulis, ada lebih kurang 15 buah buku yang sudah terbit ya. Nah, di antara nanti kalau Bapak buku ini nanti ada disediakan di situ di belakang. Nah, kemudian buku yang terakhir ini berjudul adalah Padepokan Topo Lelono. Ini saya banyak dikritik nih, lo orang Batak kok nulis Jawa. Saya jawab, emang gue pikirin. Kita ini udah internasional, go internasional, kalau perlu pakai bahasa Turki. Ya kan, turunan kidul. Nah, Padepokan Topo Lelono. Kalau Padepokan Topo Lelono ini sebenarnya ya, saya dapat di dalam kamus, artinya itu padepokan itu adalah seperti satu sanggar, seperti satu tempat khusus ya. Itu orang-orang zaman dulu itu wali-wali Songo ya, ternyata mainannya di padepokan, nggak punya istana itu wali Songo mah, tapi seluruh istana takut sama mereka. Hebat nggak? Orang nggak punya istana tapi yang punya istana takut, nggak punya tentara tapi yang punya tentara takut sama dia. Hebat itu orang-orang wali Songo itu. Modalnya apa? Katanya ajimatnya adalah 5. Yang pertama, tidak pernah ketinggalan air wudhu. Itu Panglima Sudirman itu kalau wudhunya lepas atau alias batal, wudhu lagi. Masya Allah. Itu katanya ajimat pertama. Yang kedua, nggak pernah tinggal takbir pertama dalam sholat berjamaah. Itu ajimat kedua. Jadi dia nggak pakai yang di sini ajimat itu. Kan ada ditulis-tulis huruf-huruf terus taruh di sini, terus taruh di sini ya kan, terus taruh di situ kan, ya kan, tangkal katanya. Yang selamat dindingnya dia enggak, ditaruh di situ itunya. Tapi masya Allah, makanya ajimat ini penting. Ajimat ini dalam arti amalan. Padepokan Topo Lelono, Topo bertapa, Lelono berkelana. Jadi padepokan itu satu tempat yang dulu itu seperti sanggar, seperti musola, akhirnya jadi masjid. Jadi orang-orang yang hidup di masjid, masya Allah, itu seperti satu padepokan yang itikaf. Itikaf itu berhenti sebentar, sejenak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Bukan istrikaf. Kalau istrikaf itu istri didekap, itu di rumah itu. Tapi kalau iktikaf itu ya sejenak berhenti di masjid, berdiam diri untuk berkhusyuk-khusyuk, bercinta-cinta kepada Allah. Full down in love. Ya kan? Verily I love you, verily. Masya Allah. Aku sangat cinta kepada engkau ya, sampai asyik maksyuk. Asyik maksyuk. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa itu asyaddu hubbalillah? Kalau kita baca di tafsir, asyaddu hubbalillah itu bukan sangat cinta. Kalau sangat cinta udah biasa. Asyaddu hubbalillah itu dikatakan oleh penafsir Ibnu Katsir, katanya berasyik-asyik kepada Allah. Pak, kalau udah asik tuh Pak, nggak peduli yang lain Pak. Mau kiamat, mau jedar, nggak peduli, tapi udah asik. Makanya berasyik-asyik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padepokan inilah tempat berasyik-asyik. Ini semua nanti akan ada di sini. Ini saya
ulang lagi yang saya tulis ini dalam bentuk bicara. Kalau Bapak nanti mau leluasanya lebih apa, ada di sini semua. Kemudian topo, bertapa. Bertapa itu ternyata orang-orang yang selalu mendiamkan dirinya sejenak. Jadi yang lama-lama bertapa, Pak. Ada waktunya juga, ya kan. Nah, kalau di zaman Nabi dulu iktikaf, ya kan, asyara minal ayyam. 10 dari hari-hari minal awakhiri Ramadan, dari akhir Ramadan. Nah, atau iktikaf boleh. Makanya di sini ditulis doa. Begitu kita masuk dalam masjid, sudah kaki kanan dalam keadaan berwudu tentunya, baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Begitu sampai di dalam masjid, tambah lagi satu doa. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu kita membaca doa itu, argonya langsung nyala. Ibarat kita naik taksi, begitu dicepret begini langsung nyala. Mau taksinya macet, mau berhenti, mau apa, pokoknya jalan tuh, rupiah. Begitulah kita. Begitu kita baca doa, begitu kita baca nawaitul i'tikafa bi hadzal masjid sunnatil lillahi ta'ala, maka argo pahalanya sudah jalan. Sepanjang kita berada di masjid seperti ini, ngalir terus pahalanya. Tergantung digit pahalanya, tergantung niat dan tergantung amalan. Kalau amalan Bapak fisabilillah di masjid, maka digit dia yudhaifu lima yasanya 700.000. Pengkaliannya 700.000, lompatan pulsanya itu kayak begitu. Tapi kalau cuman ya datang terus cengengesan duduk di sana ngobrol-ngobrol, itu dapat juga satu pahalanya satu, ya kan. Tapi kalau dibuat satu hasanah kebaikan, misalnya begitu masuk langsung kerincing bunyi itu 500 perak atau 1000 kerincing, nah itu manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang untuk satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat pahalanya. Nah itu jadi banyak. Pokoknya orang Islam nih jadi konglomerat tiap hari nabung terus, gak pernah berhenti. 24 hours daily activities, arba'at ashur ayyam ma'dudah. 4 bulan setiap hari 24 jam setiap hari itu pahala terus. Makanya orang Islam ini konglomerat, nggak ada yang miskin. Maka jangan iri sama orang kafir punya rumah besar apa, udah ditulis-tulis, dibantai-bantai, padahal itu cuma sepotong sayap nyamuk. Nabi bersabda 12 rakaat qobliyah ba'diyah, satu istana dibangun setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur 1 salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 12 rakaat dibangun istana setiap hari di surga. Nggak perlu beli semen, beli pasir, nggak usah pakai insinyur, kelamaan. 1 hari 12 rakaat. Oke, itu sekedar bunga-bunga rampai. Lelono berkelana. Orang berkelana ini Masya Allah, jalan sana, jalan sini, kadang-kadang nggak ada tujuan sepertinya, tapi sebenarnya ada tujuan. Rupanya para wali-waliullah itu, yang 6 di sini kita tulis juga, jadi saya sebutkan di sini juga ada beberapa ini ya. Nah ini boleh saya sampaikan kepada bapak-bapak. Ini diantara lain adalah buku-buku yang pernah terbit dan yang sudah saya terbitkan ya. Ini sebenarnya sekedar ini saja ya. Nah, jadi ada kira-kira 15 buku yang sudah saya terbitkan. Di antaranya dulu saya pernah menulis mengenai kiat menghafal Al-Quran bagi profesional. Kemudian sorotan Al-Quran dan Al-Sunnah terhadap Islam liberal. Saya pilih sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang hari ini beranjak ke seluruh dunia. Dan ajaran ini sekarang mereka bergabung dengan Syiah, mereka bergabung dengan orientalis, mereka bergabung dengan komunis. Sekarang mau menghajar Indonesia. Hati-hati Bapak semua, kita semua. Sekarang Bapak ini 4 kekuatan superpower di dunia sekarang mau menghajar Indonesia. Sejauh mana kekuatan kita? Apakah la ilaha illallah ini benar apa enggak diuji oleh kita? Satu orang sudah mengatakan menista kita melalui 1 ayat saja. Ya, 51 aja. Padahal yang paling bahaya itu 57, tapi dihantam 51. Ya kan? Kalau kita baca 51 sampai 57 seharusnya baru sempurna. Nah, itu. Nah, kemudian jadi saya juga pernah menulis Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi, selamat datang Al-Mahdi. Kemudian menulis juga Cintaku Bersemi di Nagoya. Nah, ini novel. Ya kan, Cintaku Bersemi di Nagoya. Kemudian juga ada kejayaan dalam sunnah. Artinya kalau
orang mau berjaya itu hidupkanlah sunnah Nabi. Kemudian Al-Fatah Mutiara dari timur yang sebelum ini, baru yang terakhir ini. Yang terakhir ini adalah ini Topo Lelono. Ini dia. Hadirin yang mulia, di dalam ini antara di dalam ini ada tulisan mengenai Dajjal, ya, mengenai Dajjal. Ya, kita buka ininya di dalam buku ini mengenai Dajjal. Cara berpikir Dajjal, ya. Cara berpikir Dajjal ini sangat lumrah kalau kita mau mengetahuinya. Karena cara berpikir Dajjal ini kebalikan daripada cara berpikir yang sehat, tapi dipupur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan Dajjal yang sesungguhnya, yang nanti keluar dari Bukit Khurasan, dari kawasan India Selatan. Dan waktu iblis dibuang dari surga, ya kan, waktu iblis dibuang dari surga, ternyata dia tidak ikhlas, iblis ini. Karena dia tidak ikhlas, makanya seluruh amalannya itu jadi tertolak. Jadi begitu dia dibuang, dan bayangkan dari surga ke bumi itu berapa jauh. Kalau Adam sama Hawa itu dia dia itu ikhlas, ya sudahlah, memang kita udah salah, dibuang apa. Tapi kalau iblis tidak ikhlas, mana mungkin setan ikhlas. Setan kok ikhlas? Gue ikhlas. Makanya menyebut ikhlas ini tanda tidak ikhlas. Tanya, kamu ikhlas enggak? Ikhlas, berarti belum ikhlas. Nah, ya kan? Kamu tanya ikhlas enggak? Diam aja. Nah, itu pun berarti belum tentu juga. Orang tidur begitu, kamu udah tidur belum? Belum, berarti belum tidur. Kamu udah tidur belum? Udah, berarti belum tidur juga. Ya kan? Tapi kamu udah tidur belum? Nah, dia diam aja, berarti sudah tidur. Jadi orang keep silent, yang diam selalu itu dianggap, ya. Nah, ini hadirin yang mulia, di dalam buku ini, di sini ada ya kan? Buku ini diterbitkan oleh penerbit Zadul Ma'ad Bandung, ya. Saya ada kira-kira 4 penerbit, satu Pustaka Ramadan, Zadul Ma'ad, Pustaka Bilah, dan Al Ihsan Malaysia, ya. Jadi Al Ihsan Malaysia pelanggan saya juga. Jadi untuk terbit buku-buku saya di sekitar ASEAN lah. 5 negara itu paling tidak yang masih ada berbahasa Melayu. Jadi Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Jadi ini buku-buku. Sekarang masuk ke Kamboja sebahagian sebelah sini, karena masih banyak juga orang Melayunya di sana yang bisa. Ternyata orang Indonesia dianggap guru besar di ASEAN karena ada kitab kuningnya dan ada Arab Melayunya. Kalau Bapak ngerti Arab Melayu, Bapak pergi ke Kamboja, Bapak dianggap tuan guru. Apalagi kayak Pak Ustadz ini datang ke sana, tuan guru, karena bisa tulis Arab Arab Melayu. Wah, itu guru besar. Buku-buku mereka di sana masih kitab kuning itu tulisannya Arab Melayu. Alhamdulillah kalau orang yang ngerti itu bisa. Nah, kemudian hadirin mulia, di sini ada kita baca bagaimana kenapa Padepokan Topo Lelono, ya. Kenapa harus Padepokan Topo? Padepokan kata dari bahasa Jawa yang artinya asrama atau sekolah yang menjadi satu untuk kegiatan belajar dan mengajar. Padepokan lebih terkenal tempat belajar dan tempat tinggal para pendekar, utamanya dalam dunia persilatan. Mulanya kata Padepokan tempat tinggal para pujangga dalam masyarakat Jawa. Sapa wong Jawa nang kene akeh ya. Nah, saya udah belajar juga. Namun seiring perjalanan waktu, karena pujangga juga menguasai ilmu kanuragan dan kebatinan, maka sebahagian besar masyarakat Jawa beranggapan bahwa Padepokan merupakan tempat penggemblengan para pendekar. Makna sebenarnya Padepokan adalah tempat tinggal orang yang punya kelebihan dalam olah batin maupun ilmu kanuragan dan juga keahlian lain yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Dahulu para raja maupun pembesar kerajaan yang telah mengundurkan diri dari hiruk-pikuk politik mengasingkan diri ke tempat sepi dan mendirikan sebuah pondok yang lambat laun karena banyak yang ingin belajar, maka dikenal menjadi Padepokan. Ya, ujung-ujungnya nanti jadi pondok pesantren. Maka pesantren saya sudah keliling
Ya, Pulau Jawa ini ke pesantren-pesantren yang mulai yang besar sampai yang kecil, yang mulai abahnya ini muridnya 30.000, 40.000 sampai yang cuman 20-30 orang murid. Nah, di luar negeri saya sudah pergi ke Pakistan, ke Yaman, kemarin ini Turki, masya Allah madrasah bagus, dan hafal Quran ya. Kalau di England itu rata-rata setiap masjid mesti ada madrasah tahfiz yang gratis, subhanallah. Ya kan? Kalau Bapak pergi ke Peshawar itu ini Pakistan, di sini Afghanistan, di sini Kabul. Di Peshawar ini dia border, perbatasan. Itu kampung itu Islami, kalah Mekah Madinah. Jadi kita kalau ke situ itu seperti kita Al-Quran berjalan. Jadi kalau ada kita naik mobil, ini mobil kecil angkot gitu. Kalau ada perempuan laki-laki mau masuk angkot, ditanya sama kondekturnya, "Anta muhrim? Muhrim apa enggak?" Muhrim. Kalau muhrim boleh. Kalau enggak muhrim jangan. Kamu sana. Begitu sobat. Kondekturnya itu ngamalkan Quran, Pak. Al-Ahzab 59, Nur 30, 29, 31 itu dihafal dalam praktikum kehidupan nyata sehari-hari. Iya. Kami di sana itu kan itikaf kan masjidnya tinggi-tinggi sampai 4 lantai. Jadi kalau kita jamaah itu itikaf lantai 4. Ya kan? Tas-tas kita ada di situ. Nah, sekalian juga ada jemur-jemuran. Jadi kita kalau habis mandi itu jemur pakaian di situ gitu kan. Di sana kan ada rumah-rumah yang lain tuh keliling. Ada pintunya, jendelanya menghadap juga ke masjid itu. Jadi kadang-kadang orang-orang itu ada yang khilaf melihat kita juga gitu. Anak kecil umur 7 tahun naik ke atas diingetin kita, Pak, tolong jaga matanya ya, keep your eyes, jaga mata kalian ya, jangan sampai ngelihat jendela-jendela rumah. Coba sampai begitu anak kecil. Jadi kepahaman agama itu kalau dipraktekkan 1 kali 24 jam, Al-Quran ternyata bisa menjadi gaya hidup kita. Kapan kita mau seperti itu? Tergantung kapan kita mau startnya niatnya ya. Pada pakat lopolono sedikit menjawab. Makanya di dalam ini sedikit-sedikit saja saya ulas karena nanti kalau panjang ini 400 halaman, Pak. Berarti 400 hari, Pak. Nanti ini pada kumpasnya ya. Sedangkan kita punya waktu berapa, Ustaz? 1 jam ya, Ustaz ya. Lebih kurang ya. Nanti ada tanya jawab sedikit lah. Kalau bisa pengantar saya ini cuma 10-15 menit. Baru setelah itu. Ini yang asik sekarang nih. Cara berpikir Dajjal. Hati-hati ini ya. Ini cara berpikir, Pak. Cara berpikir Dajjal. Jangan sampai kita copy. Supaya kita pertama, emang dunia udah kebalik deh. Ini bahasa penulis ya. Karena yang baca ini banyak santri itu ada yang masih kecil, ada yang lebih besar. Kasih bahasa ini aja sedikit. Yang mengamalkan agama dicurigai, yang meninggalkan agama dianggap biasa, yang rajin ke masjid dianggap norak, yang pergi ke bioskop dianggap gaul, yang pakai sunnah jadul ketinggalan zaman. Jadul tahu nggak? Zaman dulu. Yang pakai tato dianggap modern. Saya tidak menyinggung-nyinggung ini ya. Kalau mungkin ada yang pakai tato, ini Ustaz nyindir saya nih, jangan ya. Ini artinya fenomena keadaan umum. Kemudian yang berhijab dan berjenggot dianggap teroris. Saya udah berapa kali, Pak, itu diteriakin. Yang pakai you can see itu trendy. You can see tahu nggak artinya? Ente bisa ngelihat gue. Itu namanya you can see. Trendy, trend itu artinya pokoknya hebat lah gitu. Yang poligami dianggap kurang ajar, yang zina dianggap wajar, yang ngomong agama dikatakan sok alim, yang mengegosip dianggap up to date padahal itu gibah, yang anteng dianggap kampungan. Yang anteng apa sih? Mantep gitu ya, bagus gitu, kayak adik inilah alim ya, masya Allah, pagi-pagi udah baca Quran di masjid, itu anteng namanya, ya kan? Kemudian yang minum khamar dianggap sang juara, pakai iklan lagi. Yang tahlilan dianggap bid'ah, yang enggak pakai kopiah dianggap syar'i. Nauzubillah. Jadi syar'i. Yang sedekah dianggap rugi, yang riba dianggap untung, yang salawatan dianggap fanatik, yang karaokean dianggap hebat,
Yang terlambat sholat dianggap santai, yang terlambat kerja dianggap celaka. Kamu terlambat kerja nanti gimana kamu bisa dipecat? Kalau terlambat sholat biasa-biasa aja, nggak merasa bersalah. Nah, kemudian yang puasa dianggap bodoh, yang tidak puasa minta dihormati. Hormatilah orang tidak berpuasa. Ya Allah, dari mana itu hadisnya dibolak-balik? Yang bagus dianggap jelek, yang maksiat dipelihara. Tuntunan jadi tontonan. Tuntunan jadi tontonan. Tontonan jadi tuntutan. Kalau nggak paham ya sama-sama nggak paham lah kita ya. Tuntunan jadi tontonan. Yang harusnya menuntun jadi tontonan. Dijadikan show, dijadikan bisnis. Yang harusnya jadi tontonan dijadikan tuntutan. Diminta supaya jadi tontonan. Ya kan? Mohon maaf nih ya kalau misalnya masih ada kan di antara kita, ya kan? Mungkin karena kurang paham, mungkin karena budaya dan lain. Kalau nikahkan anak, masya Allah, pakai syahadat, tapi kalau udah malam buka dangdut sampai pagi. Sehingga campur laki-laki perempuan, sholat isyanya kapan, zikirnya kapan, Qur'annya kapan, tahajudnya kapan, ya kan, bercampur antara hak yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lam. Jangan sekali-kali kamu campur hak dengan batil dan kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu dosanya besar. Maka yang maksiat dipelihara, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntutan. Yang berbuat kebaikan jadi asing ya. Sesuai dengan hadis, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama awwaluha fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Dimulai Islam dalam keadaan aneh dan nanti kembali aneh lagi seperti awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh. Nabi bersabda sampai 7 kali, sab'a amarat, fatuba, 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 fatuba lilladina lam yarani wa yu'minu bi wa amila mithla amali. Bahagialah, 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 7 kali bahagia orang-orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku dan beramal seperti amalan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak sholat subuh berjamaah ini 7 kali bahagia. Ini yang paling berat ini. Sampai-sampai membuktikan menjadi fakta apakah kita orang yang beriman sempurna atau munafik. Testingnya adalah di sholat subuh. Bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, tapi testingnya di sholat subuh. Mau lihat orang beriman, kata Hamka, lihat Idul Fitri. Mau lihat orang Islam, kata Hamka, lihat Idul Fitri, Idul Adha. Lihat orang. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat sholat subuhnya di masjid. Saya waktu jalan-jalan iktibar ke Jepang tahun 2006, jumpa sama satu orang. Orangnya masih kira-kira umur 35 lah gitu. Mu'allaf. Tadinya dia kafir Yahudi, masuk Islam karena kita dakwah masuk Islam. Orang Tel Aviv, ibu kota Israel. Nah, dia datang ke Jepang, ketemu di sana. Dia bilang gini, bukan hadis, dia bilang, Ustaz katanya, sebenarnya kita nggak perlu susah-susah dakwah. Orang Islam ini katanya kalau sholat subuhnya berjamaah itu 50% plus one only. Dan Yahudi and Nasara they will dead in the world. Apabila orang Islam ini sholat subuh berjamaahnya 50% plus 1 saja, comparing with Jumat prayer, dibandingkan dengan sholat Jumat. Misalnya di sini berapa nih sholat Jumatnya Ustaz? 1000 ada? 500 ya? 500 ada ya? Ya, yang real lah gitu 500. Sholat subuhnya 250 tambah 1. Ini berapa nih sekarang nih? Coba itu. Ada nggak 250 tambah 1? Nah, kalau masih kurang cukupin dulu. Nah, kata beliau yang dari Tel Aviv itu, kalau sudah 50% plus one sholat subuhnya berjamaah dibanding sholat Jumat, maka orang-orang Yahudi dan Nasara nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur Pak, pusing kepala.
Lihat kemarin tuh kita berbondong-bondong ke Monas tuh nggak bisa tidur Pak mereka Pak. Sebentar dari istana ke sini kemarin, sebentar ke sini. Dia kayak orang bingung gitu. Lucu kan? Ya lucu. Allah tampakkan ketakutan mereka. Bahkan saya ini bukan hadis saya yang ngomong, andai kata ini saya berhayal karena di Madinah sudah contoh. Madinatul Munawwarah adalah contoh the sample of life of Muslim brothers. Contoh kehidupan orang Islam. 100% orang Islam salat berjamaah di zaman Nabi. Maka menundukkan orang kafir. Tidak ada satu peluru pun meledak. Tidak ada satu darah pun menetes. Futuh Makkah tunduk kepada Islam. Yang ada adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Itulah keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah itu bukan banyaknya orang kafir kita tembak. Sekarang kita perang, ayo bunuh apa? Hajar itu orang Yahudi Nasrani, habis mereka. Kemana perginya? Ke neraka. Gagal dakwah. Dakwah itu change the future from the world to the hereafter. Itulah dakwah. Mengubah future. Future itu adalah masa depan. Dari dunia kepada akhirat. Itulah dakwah. Apabila atmosfer seseorang berubah dari dunia kepada akhirat, berarti dakwah sudah berhasil. Dia pegang dunia, pegang dunia. Tapi dengan tangan kiri. Bukan tidak boleh dunia, boleh, tapi jangan digenggam, masuk kantong, enak nanti rupa. Apalagi masuk ke dalam hati. Dunia kalau udah masuk ke dalam hati, pantang masuk ke dalam hati, dunia akan bertahta karena enak. Seperti seorang raja bertahta di kursi. Makanya dipertahankan terus kursi. Kalau perlu bikin gono gini supaya duduk di situ lagi. Akhirnya ribut soal kursi. Gara-gara kursi sekarang orang sampai ke sana kemari. Heboh satu dunia gara-gara kursi. Bahkan kalau perlu pakai ayat kursi. Nanti ayatnya hilang, tinggal kursinya. Allah. Oke. Sampai di situ. Nah, kita sekarang melihat, stop di sini. Ini adalah singkat, padat. Meski secara formal di satu negeri tidak berlaku hukum syariat Islam, bukan berarti segala keingkaran dan kemaksiatan menjadi gratis. Oh, di Indonesia tuh nggak berlaku syariat Islam, nggak apa-apa kita minum khamar. Kalau ada pikiran begini, tolong kita rekonsiliasi, kita rujuk ulang bahwa cara berpikir itu tidak benar. Walaupun di satu negeri tidak diberlakukan syariat Islam, syariat Islam tetap berlaku kepada setiap manusia. Karena apa? Karena sudah final. Finalnya di mana? Finalnya itu di sini. Finalnya itu adalah di sini. Coba kita baca di surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat Al-Maidah ayat 3. Apa isinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanitturra ghairu mukhsaftin, dan seterusnya. Nah, maka disebutkan di situ ini dia nih. Ini dia. Ya. Al-yauma yabisal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini terjadi keputusasaan orang-orang kafir terhadap agamamu Islam. Fala takhshawhum, dan kamu jangan takut kepada mereka. Wakhshawun, dan kamu takut kepada aku saja, kata Allah. Kenapa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan din untuk kamu.
Wa asmamtu alaikum nikmati, dan aku juga sempurnakan nikmat kepada kalian. Udah, Allah cukupkan nikmat. Jadi nikmat yang Allah berikan ini, masya Allah, kalau kita hitung-hitung habis waktu cuman ngitung nikmat. Sampai-sampai saking capeknya ngitung nikmat nggak sempat mensyukuri nikmat. Hitung lagi hari ini berapa masuk, uang keluar masuk, uang keluar, lupa sholat zuhur, lupa asar. Nauzubillah min zalik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama, aku cukupkan nikmat, dan aku ridho. Aku ridho din sebagai agama Islam. Nah itu. Jadi hadirin mulai sudah jelas. Maka kita, kalau kemarin maaf saya singgung sedikit nih ya, ini gatal juga di tangan saya kalau nggak ngomong nih. Itu tetap di Al-Maidah. Kalau kita baca Al-Maidah ayat 51. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasara pemimpin. Aulia ini banyak yang nafsirkan, termasuk Departemen Agama menafsirkannya seperti teman akrab. Ya kan? Wali itu satu, aulia banyak. Jama' ya. Jadi An-Nasara dan Yahudi sudah merupakan konteks yang tepat. Itu Allah tidak ngaling-aling, jelas. Jangan kamu jadikan, tattakhizu itu sebenarnya jangan kamu ambil. Akhadha, jangan kamu ambil. Mengambil berarti kan memiliki kan, mengambil. Jangan kamu mengambil orang Nasara, orang Yahudi menjadi pemimpin. Udah jelas nggak boleh. Kalau yang boleh nggak apa? Al-amru bi syai' amru bi wasailihi, kaidah usul fikih. Itu kaidah usul itu oleh ahli-ahli itu dibuat sedemikian rupa seperti rumus yang tidak boleh salah, sehingga kita dalam meletakkan satu jenis hukum tidak salah. Kenapa? Ada rumusnya. Seperti seorang dokter membuat resep, ada rumusnya. Nggak boleh dia asal main tancap aja obat ini, nanti orang bermatian. Makanya harus ada ahlinya. Dan ahli tafsir itu minimal 15 cabang ilmu. Dia harus tahu, baru bisa dia menafsirkan secara sophisticated Al-Quran. Kalau tidak, ya baca tafsir, baca terjemah saja. Jangan menambah, jangan mengurang. Takut jadi salah. Walaupun benar, kalau kita ngarang tetap salah. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Maka neraka wel bagi orang yang mencoba mengubah-ubah ayat Quran dengan tangan mereka, kemudian mereka katakan ini datangnya dari Allah. Untuk apa? Untuk sedikit harga dunia. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kan disifat di situ. Tapi kita lihat, sebenarnya itu bukan ayat 51-nya yang berbahaya. Itu adalah ending cerita. Golnya itu ayat 51. Bola udah sampai ke gawang. Driblingnya ini, kalau Bapak nonton bola, tiba-tiba gol, nggak enak lah. Iya kan? Oh, gol. Nggak usah nonton, buat apa? Iya kan? Ciptakan aja lubang masuk gol. Ini dribblingnya nih, tendang sana, tendang sini, sampai sana. Kadang-kadang dia udah kalah, mau ngambil bola, kakinya yang dijemput sama dia. Orang jadi terjerembab, main curang. Nah itu yang penting. Nah main curang-curangnya ini ada di sini ayat 52 sampai 57. Ya kan? Fataral ladzina fi qulubihim marad. Kamu akan melihat orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yusari'una fihim, mereka bersegera kepada mereka orang Yahudi dan Nasara itu. Yaquluna nakhsha, kami takut antusibana dairah, akan ditimpakan kesusah payahan. Kalau kami nanti nggak milih dia, macam mana? Susah ini, dipecat ini, kerja nggak enak, gaji dikurangin, macam-macam rasa takut. Ini masalahnya. Kacau balaunya itu di sini. Karena lemahnya iman kita, digertak sedikit minder. Orang kalau udah penyakitan Pak, digertak Pak, apalagi kalau punya utang banyak, nggak digertak. Ada orang jalan, tek kayak sepatu polisi, padahal bukan polisi. Karena udah ada rasa takut duluan kayak begitu. Orang berpenyakit hatinya seperti itu. Maka dibilang nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan ketimpa
banyak-banyak masalah. Fa'asallahu ayatil bil fatih. Padahal Allah segera akan memberikan pembukaan, jalan keluar. Au amrin, ataupun satu perintah min indih, dari sisi Allah sendiri. Maksudnya Allah tidak mungkin melepaskan orang-orang beriman dari rasa takut kalau dia betul-betul menolak cara-cara Yahudi dan Nasara, karena itu di akhir ayat ini akan terjawab nih, kita jangan buru-buru dulu. Maka disebutkan fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadim. Maka akan terjadilah apa-apa yang terdetak di dalam hati mereka, di rahasia hati mereka itu, fi anfusihim, di dalam hati mereka, nadimin, penyesalan yang besar. Orang-orang yang menyesal. Orang-orang munafik itu gitu sebenarnya. Ya kan, kalau nanti aduh kok enggak ada, kok dulu saya gini kan. Cuman dia terlalu berhitung-hitung. Nah, ini sekarang nih kita medan kerja kita nih sekarang nih sedang apanya, orang sedang terfokus, seluruh dunia Pak nih ke Indonesia sekarang terfokus. Ya, kita mau dijadikan, maaf nih ya, nih saya buka sedikit aja kuncinya. Kita mau dijadikan masih Indonesia atau Indocina, sampai begitu. Ada fakta. Tapi ini di dalam hadis, di dalam Quran disebutkan ketika Ya'jud dan Ma'jud itu akan datang nanti, terjadi satu fenomena selama 7 tahun. Maka sudah di dribbling 2017 kali tambah 2024 akan menjadi apa nanti. Andai kata itu terjadi dan hadis ini betul, akan terjadi satu kenyataan. Maka kita akan dikristalisasi imannya oleh Allah, menjadi orang beriman sungguhan atau menjadi munafik. Kalau menjadi iman sungguhan, maka dia tergolong di dalam 7 kategori orang yang masuk surga tanpa hisab, akan menjadi pengikut Al-Mahdi. Selain itu Dajjal. Dajjal. Oke, baik. Kita kembali kepada laptop. Ya. Enak juga ini ya. Tapi ini saya ngomong terus nih, mungkin ada yang di tengah jalan kira-kira kepengen nanya, boleh? Mungkin Pak, ada yang sinyal saya tadi agak sedikit, boleh nanya, silakan. Biar enak ya. Nah, tetap kita fokus kepada ini. Saya bicara juga sedikit tentang hakikat. Kehidupan adalah proses aktualisasi seorang sejak lahir hingga akhir hayat. Nabi Muhammad memberi lonceng bocoran informasi tentang 60-70 saja. Itu lonceng informasinya. Tapi semua itulah modal kita untuk kehidupan kita yang nyata. Nah, kemudian di sini ada juga ikhtisar. Saya mau sampaikan kepada Bapak sekalian isi buku ini. Ya. Isi buku ini daftar isinya. Cara berpikir Dajjal, stop, hakikat, takzim penerbit, ikhtisar, daftar isi, Kakuzir dakwah Maulana Ilyas Kandalawi rahimahullah, lelaki dari timur, pemegang panji Al-Mahdi, ciri pemuda Bani Tamim. Jadi begini, nanti di akhir zaman ini, sebagaimana hadis Nabi, itu ada satu keturunan Bani Tamim namanya, yaitu 40 km dari Madinah. Ini adalah orang-orang dulu yang ikut jejak Nabi tapi terusir, karena dulu dakwah Nabi belum populer, masih minoritas Nabi itu. Jadi kalau dia dakwah itu diketawain, dituduh gila, dia apa, orang-orang yang ikut dia diusir, dibantai. Nah, itulah namanya Bani Tamim. Bani Tamim ini keturunan daripada Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Abdullah. Terbagi kesininya Abu Thalib. Kesininya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq menikahkan anaknya kepada Rasulullah. Umar bin Khattab menikahkan putrinya kepada Rasulullah. Jadi ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Hafsah radhiyallahu anha. Jadi kekuatan nasabiah Rasulullah itulah yang dikatakan Bani Tamim. Kenapa Bani Tamim? Keturunan orang ini ternyata menyingkir di satu kampung namanya Tamim. Kampung Tamim. Kalau di sini apa namanya kampungnya Ustaz nih? Hah?
Orang Jati Bening lah gitu kira-kira. Ya kan, kalau di sana kan gitu Tamimi gitu, orang Bani Tamim. Mereka ini orang-orang yang terusir dari kampungnya. Ini adalah keluarga-keluarga suku-sukunya Rasulullah, termasuk Quraisy di situ berhimpun. Inilah yang disebut oleh Nabi nanti di akhir zaman panji hitam itu akan keluar dan akan menyebarkan agama ke seluruh alam. Dari Panji Tamim ini. Mereka inilah nanti yang datang. Mula-mula mereka datang ke Yaman. Yaman itu tempatnya ke Hadramaut. Saya waktu tahun 2008 ke sana keliling juga 8 provinsi. Ya, dari Son'a sampai ke Mukalla, ke Sai'un, ke Tarim, ke Hadramaut, sampai ke makam Nabi Hud. Kemarin saya lihat ada satu situs, Masya Allah, makamnya Adam itu dibuka, di sebelahnya ada lagi. Wah, itu besar telinganya aja lebih besar daripada orang di zaman kita. Berarti betul di dalam Quran kaum Tuba, kaum Ad, kaum Hud, kaum Samud itu besar-besar badan, betul-betul. Tapi tidak menjamin kebahagiaan karena Allah tidak melihat besar badan. Nah, kemudian di situ Panji Al-Mahdi ini ciri pemuda Bani Tamim, Bapak akan baca nanti di buku ini. Kemudian siapa Bani Tamim? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah dari Bani Tamim. Betulkah itu? Kemudian nasab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian bukti lain Abu Bakar keturunan Bani Tamim. Jadi secara ilmiah kita angkat di sini, dan saya juga mengutip dari buku-buku yang sudah ada, tentu dari ulama-ulama yang muktabar. Ada sekira-kira di sini di akhir ini saya tulis referensi, lebih kurang ada 140 kitab yang saya baca, ya kan, yang pernah saya baca tapi tidak tamat. Ada yang cuman topik-topiknya, ada yang apa, tetapi pernah dibaca. Jadi itu dituliskan sebagai referensi. Jadi kitab ini ilmiah. Ya. Kemudian di halaman ke-200 ini Bapak orang-orang ustadz ini boleh juga, karena 200 halaman ini spesial bahsul masail. Nah, kalau Ustaz Ramli paham tuh, bahsul masail itu pembahasan tentang masalah-masalah hukum-hukum. Jadi hal-hal yang kronikal, hal-hal yang kronikal di Indonesia ini kan banyak dalam segi agama. Sampai maaf, bagaimana hukumnya Ustaz ngecas HP di masjid? Kan sederhana kan? HP dicas di masjid. Ternyata itu hukumnya haram. Kenapa? Kan masjid tidak diperuntukkan untuk itu. Masa orang berwakaf untuk ngecas HP kita, tahu-tahu HP kita bikin maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi gimana caranya jalan keluar? Ya kalau bisa begitu masukkanlah Rp5.000, Rp10.000 supaya kita bersih dari itu, karena kan itu kan infak juga gitu. Tapi ada jalan keluar. Sampai dibahas juga masalah-masalah lain, ya. Jadi panjang ceritanya. Kemudian di sini kita lihat ini. Ada juga di sini diusir dari tanah Arab. Ya kan, orang-orang Banu Tamim diusir tanah Arab. Mereka sampai ke Hadramaut dari di situ nanti terpencar. Ada yang ke Indonesia. Kalau Indonesia mula-mula itu di Bogor, yang kedua Gorontalo. Ya kan, kalau saya ke Yaman sampai ada katanya di situ Darul Gorontalo. Jadi kampung Gorontalo ada di Yaman. Karena ternyata orang Arab Hadramaut itu banyak yang hijrah ke Gorontalo begitu. Dan masjid-masjid di sana banyak dibangun oleh orang Arab yang sudah di Indonesia sudah 5 sampai 6 generasi. Ya, mereka tuh kirim uang ke sana untuk membangun madrasah, untuk membangun masjid. Jadi ada kampung Gorontalo, ada macam-macam, ada kampung Bogor gitu, kayak kita juga di sini. Ada jalan Siliwangi, ada jalan padahal nggak ada Siliwanginya kan, tapi karena kedekatan itu dibuat seperti itu. Kemudian ada silsilah dakwah tabligh. Wah, ini saya dulu heran juga. Jadi semaksud saya bukan karena orang saya jamaah tabligh terus ngomong ini, bukan. Ternyata secara ilmiah Maulana Ilyas itu adalah keturunan ke-23 dari garis Abu Bakar Siddiq. Ya, Maulana Ilyas itu kan dikenal yang memulai kembali dakwah cara orang-orang jamaah tabligh itu. Ternyata di atasnya itu Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Ini dia orangnya, ini di sini. Jadi garis silsilah dia ternyata sampai ke Abu Bakar Siddiq. Jadi dia bukan orang India, cuman dia dilahirkan di India karena keturunannya, tapi dia sebenarnya garisnya itu dari Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Banu Tamim itu tergolong Abu Bakar. Jadi Banu Tamim mereka ternyata yang membawa agama di akhir zaman.
Dan di dalam hadis dikatakan setiap 100 tahun Allah akan mengirim seorang mujaddid. Nah, kalau dimulainya pada 1920, Masya Allah, ini 3 generasi, ya kan? Itu sebenarnya satu generasi ada benang merah, ada sinyal antara Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh ya, oke ya. Ya oke, 1 menit lagi. Antara Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai antara Kiai Haji Hasim Asy'ari dengan Maulana Ilyas rahimahullah. Ternyata ini pernah sama-sama sekolah di Mekah, satu guru. Gurunya adalah Syekh Ismail. Jadi fikirnya sama, cuman mereka membawa agama ke negeri masing-masing. Kiai Haji Hasim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa agama di Indonesia, Maulana Ilyas kembali ke India membuka agama juga di sana. Sama-sama menjadi orang dakwah, versinya yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kita sama ini sebenarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, baik, saya tadi dapat bisikan, saya senang juga. Boleh bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu yang mungkin mau bertanya atau menambah penjelasan, silakan. Tafadhol. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang pada akhir ini kan kita bagaimana dengan ada terus ada salah orang muslim itu memberikan yayasan untuk pesantren, di mana salah satu dari penduduknya adalah merupakan salah tokoh besar di korporasi yang ada di Indonesia. Yang saya sebetulnya orang semua memiliki ilmu yang sangat jauh lah, sangat baik daripada kita semua di sini. Namun kenapa dia bisa ikut dalam hal yang memang saya juga nggak tahu seperti apa, makanya itu saya akan menanyakan kepada Ustaz seperti apa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, langsung saya jawab. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, di situ ada 2 ketegasan ya. Yang pertama di dalam surat At-Taubah, ya. Surat At-Taubah di ayat 20, ya. Di ayat 23. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, janganlah kamu jadikan garis keturunan ayahmu, karena aba bukan abun, kalau abun satu, garis keturunan ayah ya bapak, ya paman, ya pakcik, kalau kami panggil ya tulang, ya opung, ya kan, kalau kita ini mungkin om, ya kan, itu garis keturunan bapak. Wa ikhwanakum, dan saudara. Saudara ini adik, ipar, abang, ya kan itu. Aulia, menjadi pemimpin. Kok nggak boleh? Lah, ini kan saudara, bapak sama saudara, kok nggak boleh? Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Jadi jatuhnya kepada sifatnya, bukan pada orangnya. Orangnya baik, nama ayah kita, masa nggak boleh? Ini saya belum menjalur kepada kafir. Kalau yang bapak tadi kan kafirnya udah jelas kan gitu kan. Saya udah tahu tuh yayasan yang bapak maksud itu, udah tahu. Maksudnya kan itu. Tapi ini kitanya dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak kamu, saudara kamu menjadi pemimpin jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Munafik. Orang munafik itu luarnya Islam tapi dalamnya kufur, gak suka dengan perjuangan agama, selalu mempleset-plesetkan ayat-ayat Quran untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ini ciri-cirinya. Pokoknya dia itu tampil beda aja gitu. Udah ada sekarang? Bukan ada, banyak, udah banyak. Kenapa begitu? Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang bertolak belakang di antara kamu dari perkara yang dilarang oleh Allah itu, enggak mau ikut larangan Allah, enggak mau menolak daripada larangan Allah, faulaika humuz zalimun, digolongkan zalim. Zalim itu apa? Zalim itu adalah kosok bali atau mafhum mukhalafah, kebalikan daripada adil. Kalau mau orang adil ya tidak zalim, kalau mau zalim ya tidak adil gitu.
Jadi tidak mungkin dia berbuat adil, orang dia zalim. Nah, ini ayah kita sendiri, adik kita, abang kita sendiri nggak boleh dijadikan pemimpin. Jika mereka lebih mencintai dunia, lebih kufur daripada iman. Bagaimana kalau Yahudi dan Nasara? Nah, saya tambah lagi biar ini. Nah, ini kaitannya dengan at-taubah. Belum lagi kalau kita lihat di ujung jalan. Nah, kita baca di ujung jalan ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, Bapak lihat di layar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Wahai orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis tuh. Najis. Orang musyrik karena dia belum syahadat, Allah mengatakan najis. Jadi produk najis. Bagaimana produk najis? Ya hasilnya najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim ajan. Makanya mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya ketika Futuh Makkah terjadi, Hijjul Wada terjadi, sejak itu turun ayat ini tidak boleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik masuk Makkah Madinah. Dulu saya waktu masih aktif di istana jadi wartawan pernah diundang ke Saudi. Jadi kami teman-teman pers berangkat ke sana ya kan dengan fasilitas negara dengan Bapak Susilo Sudarman ya waktu itu Menteri Parpostel bawa ke sana. Ternyata waktu di gate di pintu gerbang masuk teman-teman yang non muslim disensor, nggak boleh masuk. Jadi betul ini ayat berlaku sampai sekarang. Ya, teman-teman yang non muslim yang nggak syahadat itu nggak boleh masuk, di luar aja dikasih di hanggar tempatnya. Nah kita yang Islam masuk ke dalam. Jadi Mekah Madinah itu diprotek, tidak boleh orang musyrik masuk ke situ. Kecuali yang KTP-nya Islam saja baru boleh masuk. Nah, ini satu bukti. Ayat ini adalah benar diamalkan oleh orang-orang ulama-ulama Saudi. Maka di situ disebutkan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Jangan kamu dekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum ailah, jika kamu merasa takut susah payah. Kenapa takut susah payah? Nggak dapat makan, nggak dapat fasilitas. Kenapa? Dulu orang-orang kafir itu berjualan di Mekah Madinah itu untuk melayani orang-orang haji di situ. Jadi dia bawa makan, kan biasa mereka gitu, apa-apa dijadikan dagang. Kalau kita gitu juga kan, pantang bulan Ramadan, iklannya kemana-mana. Yang kaya dia juga, ya kan, fasilitasnya begitulah di situ. Maka Allah mengatakan, fasaufa yughnikumullahu min fadlihi. Maka selagi Allah mudah-mudahan akan mencukupkan kamu min fadlih dari karunia-Nya. Jadi Allah menjanjikan enggak usah takut kalian miskin. Walaupun mereka tidak masuk Masjidil Haram, enggak usah takut kalian miskin. Sama kan? Sama ayat yang tadi Al-Maidah ayat 51 sama kan? Jangan takut miskin, sama orang Tuhannya Allahnya itu juga. Walaupun di ayat yang berbeda tapi formatnya sama, cara berpikirnya sama. Insya'a, jika dikehendaki oleh Allah. Innallaha alimun hak, Allah maha mengetahui. Nah itu. Jadi kalau kita lihat yang Bapak pertanyakan itu tadi memang sudah oke, ya. Nah di sini yang paling kita lihat lagi kan, endingnya di sini Pak. Nah saya juga sebenarnya ini kesempatan ya. Endingnya di sini. Kalau kita baca di ayat 57, ya kan? Nah, sebenarnya pernyataan Allah itu ayat 55. Innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpin kamu itu adalah Allah. Wa rasuluh, dan rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bukan orang kafir, bukan Yahudi Nasrani, dan orang-orang Allah, Rasul, orang beriman. Tapi orang beriman ini yang punya sifat. Sifat apa? Coba baca ayat. Yang bersifat apa? Alladzi yuqimunas shalah, yang menegakkan salat. Orang berimannya ada bukti dia bukti salat. Jangan dijadikan pemimpin orang yang enggak salat. Kemudian wa yu'tunaz zakata, membayar zakat. Wa hum raki'un, dan mereka sama-sama rukuk salat berjamaah. Itu syaratnya. Ini detail ini Pak. Bapak kalau mau membuat kurikulum vitae-nya pemimpin Pak, pertama dia beriman, yang kedua sholatnya, kedua zakatnya, kemudian dia hadir 5 waktu berjamaah di masjid, baru sip jadi pemimpin. Kalau enggak usah dipilih.
Nah itu aja. Jadi bukan hanya Islam. Oh, pilih yang Islam, bukan. Pilih yang ini. Ini Allah yang buat di sini dalam buku surah Al-Maidah ayat 55. Akad kelangsungannya apa? Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menolak daripada yang itu, menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman menjadi pemimpin, maka sesungguhnya hizballah, tentaranya Allah akan turun dan dia pasti akan menang. Malaikat-malaikat, hati-hati ini. Kayak kemarin udah mulai itu, ya kan, dimotori oleh Habib Rizik, udah mulai itu. Itu kalau saya nasihati, bukan nasihati, saya sampaikan, diasah lagi keikhlasan kita. Itu aja. Kalau belum ikhlas nggak bakal menang. Asah lagi. Bagaimana? Nggak usah bawa bendera, nggak usah pakai bendera FPI, nggak usah HMI, nggak usah pakai tablik, nggak usah ini, pokoknya Islam aja. Berani nggak berjuang atas nama Islam aja? Merasa cukup dengan Islam. Wa qala innani minal muslimin, aku ini Islam, udah, nggak usah pakai bendera, buang tuh bendera. Berani nggak gitu? Kalau belum berani begitu nggak menang-menang. Lihat aja nih, masih ngebawa bendera-bendera juga nggak menang-menang aja. Tuh pupui Palestina sampai sekarang antara Hamas dan Al-Fatah. Doanya di Mekah tapi bersaing satu sama lain. Yang kesini yang ngirim Soviet mesyunya, senjatanya. Yang kesini yang ngirim Amerika, ya sama aja. Berarti Amerika sama Soviet jual senjata untuk mereka. Kenapa sih bawa nama? Coba dah kita Islam aja yuk. Salaman, berjuang atas nama Islam lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tercermin di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baru menang. Ini yang terakhir nih, yang Bapak tanya. Saya rasa semua juga bertanya, cuman diwakili oleh Bapak gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidhu alladzina yattakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Nah, ini lebih bahaya lagi. Wah, ini diperuntukkan untuk A+1 ya kan. Ahok dan ahok lain. Ya gitu. A+1 itu saya bilang Ahok dan ahok lain itu sudah populer. Jadi bukan gibah karena sudah menjadi masalahnya umat ya. Kalau gibah itu masih dirahasiakan, ini udah masalahnya umat ya. Ya kan, sampai jangkrik aja udah tahu nama dia sekarang. Ya kan. Jadi bilang, ya wahai orang yang beriman, la tattakhizul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang telah menjadikan agamamu sebagai senda gurau dan permainan. Masya Allah. Ya, jadikan pelecehan ini agama. Jangan sampai kamu jadikan mereka aulia. Mereka itu siapa? Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar. Yaitu orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu udah sepakat ulama tafsir adalah Yahudi dan Nasara, yaitu agama samawi, itu ahli kitab ya. Ya, agama samawi itu 3, Yahudi, Nasara dan Islam ya. Islam yang muhaiminan penyempurnanya adalah Islam. Tetapi Nasara Yahudi itu pun agama samawi. Maka jangan kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian itu sebagai senda gurau dan permainan dari orang-orang ahli kitab min qablikum yang dulu, wal kufar dan orang-orang kafir. Auliaa, menjadi pemimpin, tidak boleh. Jelas Pak ya? Ini udah jelas banget Pak ini. Tutup begitu. Oh, udah cukup ya. Masya Allah. Oke, baik. Jadi begitu saja ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bernas kepada kita semua ya. Jadi kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Nanti sebaiknya Bapak bacalah buku itu secara ini. Persediaan tidak banyak, hanya 20 buah. Nanti hubungan dengan panitia di sini. Demikian saja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Hadani alaikum ajmain. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 5:50.